Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Naam ayuhat tulabah naltaqi fi dirasatana fi hadzal yaum. Insyaallah sawfa nastamir dirasatana mimma yata'allaqu an al-unwan al-ustad. Walakin hilafan ala dars yang madi alati ta'allamna mimma yata'allaqu an mufradati fi al-unwan al-ustada fi hadhihi al-hissah insyaallah sawfa nastamir al-mada al-ustad walakin bi tasni'i al-jam'i fiha. Baik, anak-anakku, alhamdulillah kita dapat berjumpa pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ya pada pembahasan tema al-ustad. Tetapi berbeda dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin Bapak singgung tentang kosakata di tema al-ustad, akan tetapi sekarang Bapak akan menyinggung tentang bagaimana cara membuat jamak dalam kosakata al-ustad. Nah, jamak itu apa, Pak? Nah, itu nanti kita akan bahas terus bagaimana cara membuat jamak-jamak atau macam-macam jamak yang ada di kosakata tema al-ustad itu nanti. Oke. Nah, akan tetapi ya qabla an nabda dirasatana hayya bina nad'u ila Allah Subhanahu wa taala. Mubtadi'an bi qiraah ta'awud summa basmalah summa du'a arud itu billahi rabba jami'an. Wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Naam ayatul abah tamu wasma'u hadhihi dars jayidan. Oke. Nah, kemarin anak-anak kita sudah mempelajari ya terkait dengan kosakata yang ada di dalam tema ini. Dapat tekankan karena ini akan berkaitan dengan pembahasan pada kesempatan kali ini. Ingat, kosakata kemarin kan ini juga banyak ya. Sekitar ada 12-an itu ya. Tetapi ini aslinya ya, pada aslinya hanya ada 6. Karena apa? Karena kalian lihat bentuk perempuannya. Bu guru, kemudian siswi, kemudian pedagang perempuan, insinyur perempuan, satpam perempuan, pegawai atau karyawan perempuan, semuanya itu diambil dari bentuk yang laki-lakinya. Ya, kemudian tinggal ditambahi tak marbu toh, dan sebelumnya ini di fatkah kemudian dikasih tak marbutoh. Contohnya ustadun, kalau itu Pak Guru, kalau Bu Guru berarti ustadatun. Kemudian tilmidun, kalau siswi berarti tilmidatun. Tajirun, kalau pedagang perempuan tajirotun, dan lain sebagainya. Aslinya hanya ada 6. Karena bentuk perempuannya bisa dibentuk, yaitu tinggal di fatkah di fatkah huruf terakhirnya, kemudian dikasih tak marbutoh di belakangnya. Ringkas sekali. Berarti pada hakikatnya kosakata pada tema ini hanya ada 6, yaitu ustadun, kemudian tilmidun, kemudian tajirun atau pedagang, kemudian muhandisun atau insinyur, kemudian harisun atau sapam, kemudian terakhir muwadhdhafun atau pegawai atau karyawan. Oke, nah kemudian pada pembahasan kali ini kita akan membahas, nah ini yang di sini ini. Wah, ini kan dia banyak. Kalau kalian hafalkan satu-satu nanti mumet, nanti pusing ya. Oke, jadi tidak perlu dihafalkan apa namanya semuanya. Nanti cukup ada clue yang bisa apa namanya membuat kesamaan, akhirnya menghafalnya lebih
lebih mudah seperti itu. Karena pola-polanya bisa terbaca. Oke, kita pelajari. Nah, ini apa namanya dinamakan dengan jamak atau bentuk banyaknya. Contohnya ustadun. Nah, ini jim 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 itu tuh artinya jamak atau bentuk banyaknya. Ustadun, kemudian ustadun kan Pak Guru. Jim atau bentuk banyaknya berarti asati itu. Bentuk banyaknya itu berarti Pak Guru gitu. Ustadatun, bu guru. Kalau bu guru ustadatun. Seperti itu. Paham ya? Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Nah, sekarang cara membuat bentuk jamak. Oke, kita perhatikan ya. Cara membuat bentuk jamak. Kita baca. Bentuk jamak merupakan bentuk banyak dari sebuah kata. Contoh makanan. Bentuk banyaknya adalah makanan, makanan. Kalau makanan itu kan cuma satu makanan. Nah, kalau makanan-makanan, makanannya banyak atau tidak? Banyak. Nah, itu maksudnya bentuk banyak. Lah, sama seperti dalam bahasa Indonesia anak-anak. Dalam bahasa Arab, bentuk banyak disebut dengan istilah jamak. Ingat ya, kalau Bapak sebut jamak, berarti itu artinya bentuk banyaknya. Dan dilambangkan dengan bentuk jim seperti ini tadi ya. Oke. Jadi seperti yang di sini tadinya jim itu artinya jamak atau bentuk banyaknya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas bentuk jamak yang ada atau ingat ya, bentuk jamak itu berarti bentuk banyak yang ada dalam kosakata tema al-ustadu. Adapun pembahasannya sebagai berikut. Oke, nah sekarang kalau kalian perhatikan ya di kosakata, oke, di kosakata ini ya. Nah, di kosakata tema al-ustad. Kalian perhatikan. Nah, Bapak ingin bahas yang muhandis, kemudian haris dan muwadhaf. Dari muhandis ya sampai ke muwadhaf. Ingat ya, perhatikan dari muhandis sampai mana? Muwadhaf. Sini sampai sini ya. Tapi perhatikan yang laki-laki. Kalau muhandisah kan yang perempuan, kalau harisah yang perempuan, muwadhafah yang perempuan. Berarti perhatikan yang laki-laki yaitu muhandisun, harisun dan muwadhafun. Perhatikan. Nah, bentuk jamaknya belakangnya itu sama. Coba muhandisun, muhandisu, suna. Harisun, harisu, suna. Kemudian muwadhafun, muwadhafuna. Bentuknya apa anak-anak? Sama. Oke, begitu juga yang perempuan. Jadi yang laki-laki ada kesamaan yaitu imbuhan wawunun, imbuhan wawunun, imbuhan wawunun. Tetapi kalau bentuk perempuannya dari muhandis sampai muwadhaf yaitu berarti muhandisah, kemudian harisah, kemudian muwadhafah, bentuk jamaknya itu belakangnya sama yaitu alif ta. Kalau muhandisah berarti muhandisatun. Kalau harisah berarti harisatun. Oke, kalau muwadhafah berarti muwadhafatun. Nah, berarti dari muhandis, ingat ya, dari sini sampai sini belum kita bahas, dari sini dulu ya. Dari muhandis sampai muwadhafah ada kesamaan antara yang laki-laki yaitu muhandis, artinya insinyur laki-laki, kemudian harisah satpam laki-laki, kemudian muwadhafah pegawai atau karyawan laki-laki. Itu ada kesamaan yaitu imbuhan wawunun. Kemudian yang perempuan yaitu muhandisah, insinyur perempuan, kemudian harisah, satpam perempuan dan muwadhafah ya, pegawai atau karyawan perempuan. Itu ada kesamaan yaitu imbuhannya alif ta. Nah, berarti cara bentuk atau cara membentuk jamaknya tidak usah repot-repot. Ada tandanya dan ada caranya. Oke, kita bahas. Oke, setelah kita amati tadi ya, berarti kan ada namanya jamak untuk yang laki-laki dan ada jamak untuk yang perempuan. Nah, istilahnya pertama kita bahas yang laki-laki, yaitu jamak mudzakkar. Nah, jamak mudzakkar itu apa toh?
Bentuk jamak pada kata muhandisun, harisun, muwaddofun, perhatikan muhandisun, harisun, muwaddofun, tergolong dalam jamak mudzakkar atau jamak untuk laki-laki, karena muhandisun itu laki-laki ya, apa namanya, insinyur laki-laki. Kalau harisun itu sapam laki-laki. Kalau muwaddofun itu pegawai atau karyawan laki-laki. Nah, jamaknya untuk yang laki-laki ya itu namanya jamak mudzakkar. Nah, jadi muhandis, haris, muwaddof itu jamaknya tergolong pada jamak mudzakkar atau jamak untuk laki-laki. Yang salah satu tandanya atau salah satu proses pembentukannya dengan pertama mendomahkan huruf terakhirnya, kemudian ditambah wawu sukun dan nun ya. Wawu sukun dan nun ini dan nun fathah ya, ini ya nun fathah setelah huruf terakhirnya. Perhatikan coba anak-anak. Perhatikan ya, ingat ya. Oke. Nah, cara membentuknya pertama ya, kalau mau membentuk jamak yang laki-laki ya, yaitu pertama dengan mendomahkan huruf terakhirnya. Oke, semula dari muhandisun. Oke, kita domahkan, ini kan domah tain, masih domah tain. Kita domahkan menjadi domah biasa. Oke, berarti kan jadinya seperti ini. Nah, kita domahkan domah biasa. Kemudian langkah terakhir tinggal ditambahi wawunun ya, dan wawunya itu sukun, nonnya fathah di akhirnya. Jadi semula muhandisun menjadi muhandisuna. Semula harisun menjadi harisuna. Semula muwaddofun menjadi muwaddofuna. Paham anak-anak? Oke, jadi itu untuk jamak yang laki-laki. Oke, jadi pakainya jamak mudzakkar. Nah, jamak mudzakkar itu cara membentuknya huruf terakhirnya didomahkan biasa, kemudian ditambahi wawu sukun non fathah, selesai. Oke, ingat-ingat. Kemudian yang selanjutnya jamak muannas. Nah, kita perhatikan itu ya, yang perempuan-perempuan itu ya. Oke. Berarti dari ustadzah bisa ya, bisa dari ustadzah, kemudian tilmidah, kemudian tajiroh juga bisa. Kemudian muhandisah, harisah, muwaddofah. Nah, ini kan dia perempuan-perempuan semua, ustadzah, guru perempuan, tilmidah, siswi atau siswa perempuan ya, istilahnya disebut siswi. Kemudian tajiroh itu pedagang perempuan, muhandisah itu juga insinyur perempuan, harisah juga dia satpam perempuan, kemudian muwaddofah pegawai atau apa namanya, karyawan perempuan. Yang perempuan-perempuan itu jamaknya, nah jamaknya ada polanya. Oke, namanya jamak muannas atau jamak untuk bentuk banyak untuk muannas. Muannas itu perempuan. Oke, kita perhatikan bentuk jamak pada kata-kata di atas, yaitu ustadzah, tilmidah sampai muwaddofah, tergolong dalam jamak muannas atau jamak untuk perempuan yang tandanya atau proses pembentukannya dengan membuang tak marbutohnya. Oke, kemudian ditambah alif tak setelah huruf terakhirnya. Gampang kan? Dibuang dulu tak marbutohnya, kemudian baru ditambahi alif tak. Oke. Oke, kita praktekkan. Ustadatun. Nah, ini kan ustadatun. Oke, cara pembentukannya pertama ya, dibuang dulu tak marbutoh berserta harokatnya. Dibuang tak marbutoh berserta harokatnya. Berarti ustadatun menjadi ustada. Nah, ustada kemudian ditambahi alif tak. Berarti kan menjadi ustadzatu. Oke, atau oh ini bentar anak-anak. Ini ada kekeliruan ya. Jadi ini tetap harokatnya tanwin tun ya dibacanya ya, bukan tu. Ingat ya, ustada tun. Oke. Kemudian tilmidatun. Nah, tilmidatun kalau bentuk banyaknya tilmidatun kan siswi. Kalau siswi-siswi berarti tilmidatun. Nah, ingat ini harokatnya bukan domah biasa tapi domah tain seperti ini ya. Tun. Ada kesalahan ketik. Oke. Kemudian tajirotun menjadi tajirotun. Nah, muhandisatun menjadi muhandisatun.
Harisatun menjadi harisatun. Muwaddofatun menjadi muwaddofatun. Selesai anak-anak. Paham ya? Jadi kalau untuk yang laki-laki, ingat ya, yang laki-laki caranya membentuk bentuk jamaknya atau bentuk banyaknya, didomahkan dulu, didomahkan biasa huruf terakhirnya, kemudian baru ditambahi wawu nun. Itu kesimpulannya. Kemudian kalau untuk yang perempuan tinggal dibuang cara membentuk jamaknya atau bentuk banyaknya. Tinggal dibuang tak marbutohnya, kemudian setelah itu tinggal ditambah alif tak. Selesai. Oke. Seperti itu ya. Nah, tetapi kalian bertanya-tanya enggak? Kata ustadun, kemudian kata tilmidun dan tajirun itu belum muncul tadi jamaknya. Oke, kita bahas. Ini terakhir. Nah, ini dikecualikan ya, dikecualikan. Nah, untuk kata-kata atau kosakata ustadun, kemudian tilmidun dan tajirun, nah itu tergolong pada namanya jamak taksir. Oke, kita bahas jamak taksir atau jamak yang hanya bisa dihafalkan. Jamak taksir itu jamak yang hanya bisa dihafalkan. Dalam artian bentuk jamaknya itu nggak bisa diprediksi kayak jamak mudzakkar dan mu'annas tadi. Seperti jamak yang apa namanya istilahnya jamak mudzakkar yang pasti polanya itu huruf terakhirnya didomah dan ditambah wawu nun, atau jamak mu'annas yang pasti tak marbutohnya dibuang kemudian ditambah alif tak. Itu enggak. Kalau jamak taksir dia hanya bisa dihafal. Jadi enggak ada prediksi atau enggak ada ciri-ciri khusus. Maka dari itu ya hanya bisa dihafal jamaknya untuk ustadun, tilmidun dan tajirun. Nah, kita baca bentuk jamak pada kata ustadun, tilmidun dan tajirun tergolong dalam jamak yang tidak bisa diprediksi bentuknya dan hanya bisa langsung dihafal seperti itu anak-anak. Jadi ingat dihafal untuk bentuk jamak yang ustadun, tilmidun dan tajirun. Jadi ustadun jamaknya apa? Asatidun dihafalkan. Tilmidun jamaknya talamidun dihafalkan. Tajirun jamaknya tujarun. Seperti itu anak-anak. Jadi 3 saja yang dihafalkan. Kalau yang sebelumnya tadi kan tinggal ini imbuhannya itu. Jadi ya tinggal enak. Tapi kalau untuk yang ustadun, tilmidun dan tajirun beda, itu harus dihafal jamaknya. Kalau ustadun asatidun, kalau tilmidun talamidun, kalau tajirun tujarun. Oke, seperti itu anak-anak pembelajaran pada kesempatan kali ini. Bapak tutup dan Bapak akhiri sampai di sini. Syukron ala istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.